Bab 013. Rakael mendengus kasar. La menyandarkan kepalanya di bahu lebar ayahnya, menatap langit-langit dengan tatapan putus asa seolah memikul beban dunia. La lelah menjadi laki-laki yang serba salah. 1. Sudahlah, Bikuk Laka mau pakai L000 oke, Laka mau jadi perempuan. Laka Ceteleis jadi plia, omel anak itu kesal dengan nada tinggi yang penuh drama. Bagi Rakael, menjadi laki-laki terlalu banyak aturannya, tidak boleh marah, harus mengalah, dan selalu disalahkan wanita. 5. 193. Marco menahan tawanya mendengar kata-kata putus asa anaknya. Namun, tiba-tiba raut wajah marah Rakael berubah drastis menjadi bingung. Alis kecilnya bertaut. Sebuah pertanyaan teknis yang sangat aneh tiba-tiba melintas di benak polosnya. La menegakkan tubuh, menatap mata Marco dengan horor. Telus bulung Laka gimana? 9. Marco mengerjapkan matanya, tidak siap dengan pertanyaan mendadak itu. Kalau Laka jadi cewek, bulung Laka ditaruh di mana? Pertanyaan itu menggantung di udara, menciptakan keheningan di antara ketegangan yang baru saja terjadi. Marco hanya bisa memijat pelipisnya, sementara Mora di kejauhan menahan senyum melihat tingkah ajaib putranya. 2. Ngerti kan sekarang? Ngerti dong masa enggak ngerti? Gumam Mora pelan. 2 lagi ya. 194. Romeo Juliet. Restoran itu bernuansa hangat dengan lampu gantung kristal yang memendarkan cahaya kemasan. Suara denting garpu dan pisau beradu dengan piring porselen menciptakan irama makan malam yang elegan. Namun, eleganan itu sedikit kontras dengan pemandangan di meja. Pesanan pun tiba. Aroma makanan menguar menggugah selera. Rakael, dengan ketidaksabaran khas anak-anak yang perutnya sudah keroncongan, langsung menyambar garpunya. La melahap pasta creamy carbonara yang dipesankan Marco untuknya dengan lahap. Saus putih kental itu seketika belepotan di sekitar bibir mungilnya. Namun, kunyahan Rakael melambat. Sejenak, keningnya berkerut. La merasakan rasa yang aneh di mulutnya, sesuatu yang familiar tapi tidak seharusnya ada di sini. La mencoba mencicipi kembali, mengecap-ngecap saus itu dengan lidahnya, dan rasanya tetap aneh menurut lidahnya. 2. Hingga akhirnya, ia menoleh menatap Marco yang terengah dengan elegan memutar pasta di garpunya. Lacanya aneh ndaci. Kayak laca alam-alam, ucap Rakael polos, matanya mengerjap bingung. Fier, yang sedang menemotong lasaknanya dengan rapi, menghentikan gerakannya. La menatap adiknya dengan kening berkerut dalam. Alam-alam. Itu apa? Tanya Fier bingung. Sebagai anak yang tumbuh besar di luar negeri dengan lidah kebarat-baratan, istilah jajanan pasar itu asing baginya. 1. Kok arem-arem, Raka? Coba sini Momi rasa. Mora mengambil sedikit pasta dari piring putranya dan mencicipinya. Lidah Mora mengecap rasa gurih dari heavy cream, keju, dan potongan daging asap. Sama sekali tidak mirip dengan arem-arem, nasi berisi sambal goreng hati atau daging yang dibungkus daun pisang. Sungguh aneh jika putranya menyamakannya dengan pasta Italia yang creamy ini.
4. Enggak kok, rasanya enak. Ini rasa keju dan susu, sayang. Ayo habiskan, tadi bilang lapa, tegur Mora lembut, mengusap noda saus di sudut bibir Rakael dengan tisu. Rakael mengerucutkan bibirnya sebal, merasa pendapat kuliner ahlinya tidak dihargai. La menusuk pastanya dengan lesu. Yang bilang ndak mau makan kan bukan Laka. Laka cuman bilang ini lacanya kayak alem-alen, alem-alem itu enaknya. Tapi Laka lebih suka lempel, terang anak itu dengan nada kesal, lalu kembali melahap makanannya meski sambil menggerutu pelan. Baginya, rasa gurih santan di arem-arem dan gurih susu di pasta ini memiliki kemiripan yang membingungkan. Mora menggelengkan kepalanya melihat tingkah ajaib putra bungsunya. La kembali memotong steak wagyu-nya dan memasukkan potongan daging empuk itu ke dalam mulutnya. Namun, saat ia sedang mengunyah, tiba-tiba sebuah tangan besar terulur melintasi meja dan menyekat sudut bibirnya dengan ibu jari. Sentuhan itu begitu lembut dan hangat, membuat Mora tersentak kaget. La menoleh, menatap Marco yang sedang menumpu dagunya dengan satu tangan, menatapnya lekat-lekat. Tatapan itu begitu dalam, penuh, dan syarat akan emosi yang sulit Mora artikan. Ada kekaguman, kerinduan, namun juga 195. Terselip kesedihan yang samar. Kamu enggak makan? Tanya Mora dengan canggung, berusaha memecahkan intensitas tatapan itu. Kenapa malah melihatku terus? 2. Bagaimana tidak canggung? Dia sedang makan dengan pipi menggembung, dan Marco malah menatapnya seolah ia adalah lukisan paling indah di Museum Louvre. Piring steak milik Marco sendiri bahkan baru tersentuh sedikit. 1. Aku tunggu kamu kenyang, ucap Marco santai, namun suaranya terdengar serak dan rendah. 3. Mora hampir tersedak makanannya sendiri. La buru-buru mengambil gelas air putih dan meminumnya hingga tandas. Mora tak terlalu suka minuman perasa saat makan berat, dan air putih itu membantunya menelan rasa gugup yang tiba-tiba menyerang. Marco, makanlah. Tak perlu terlalu lebay begitu. Romeo dan Juliet saja tidak sampai segitunya, ucap Mora sambil menggelengkan kepalanya, mencoba bercanda untuk menutupi detak jantungnya yang berpacu. La kembali mefsuk sayuran di piringnya. D. Marco tersenyum miring, senyum yang sedikit pahit. Aku tidak mau jadi Romeo. Pria itu sangat jahat. Gerakan tangan Mora terhenti. Hah. Bingung Mora. Bukannya dia lambang cinta sejati? Bukan, jawab Marco tegas. Matanya menerawang sejenak. Iya, dia meninggalkan kekasih pertamanya, Rosalind, begitu saja demi wanita lain yang baru dia lihat di pesta. Menurutku, itu sangat jahat. Dia tidak setia, dia hanya terobsesi. 2. Mora terdiam. La baru ingat cerita asli dari Romeo dan Juliet. Benar, Romeo telah memiliki seorang pujaan hati sebelum bertemu Juliet, namun melupakannya dalam sekejap mata. D. Marco kembali menatap mata Mora,
kali ini lebih serius. Tangannya yang bebas meraih tangan Mora di atas meja, menggenggamnya erat seolah takut kehilangan. Jika kamu menikah denganku, Mora, maka denganmu aku merasa cukup. Tidak akan ada Rosalind atau Juliet lain, ucap Marco sungguh-sungguh. Tapi jika kamu tidak mau, aku memutuskan untuk tidak menikah sampai aku tiada. Untuk saat ini, dan selamanya, kebahagiaanku ada pada anak-anak dan kamu. 8. Kalimat itu menghantam D4 dan Mora dengan telak. Sampai aku tiada. Kata-kata itu terdengar seperti sumpah setia, namun di telinga Mora yang baru saja mengetahui rahasia penyakit Marco dari pelayan tadi sore, kalimat itu terdengar seperti perpisahan. Mora terdiam, kunyahannya melambat hingga berhenti total. Matanya menatap luluh ke arah Marco yang kini melepaskan tangannya dan kembali bersikap seolah biasa saja, melahap steaknya dengan gerakan santai. Mora tak tahu harus berkata apa lagi. Rasa bersalah, bingung, dan haru berkecamuk di dadanya. Keheningan yang syarat emosi itu untungnya dipecahkan oleh suara melengking Rakael. Momi. Laka mau buang ael. Seru Rakael dengan wajah panik sambil memegangi perutnya. Kakinya bergoyang-goyang gelisah di bawah meja. 3. Ayo, ajak Mora hendak berdiri. 196. Biar aku aja, kamu lanjut makan. Steakmu nanti dingin, tidak enak, ucap Marco cepat. La segera beranjak berdiri, ayo, boy. Marco menggandeng tangan Rakael dan melangkah pergi menuju arah toilet, meninggalkan Mora dan Fier dalam keheningan di meja makan. Fier meletakkan garpunya. Anak itu menatap ibunya dengan tatapan menyelidik yang persis seperti tatapan Marco. Momi, apa Momi enggak bisa mencintai Dedi? Tanya Fier tiba-tiba, to the point. 10. 197. Kekesalan Rakael. Mora menghela napas pelan, menatap putrinya yang terlalu cepat dewasa ini. Fier, kamu masih terlalu kecil untuk mengerti soal cinta. Hubungan orang dewasa itu rumit. No, aku tahu apa itu cinta, sanggah Fier keras kepala. Momi. Dedi mencintai Momi. Fier bisa lihat. Dedi selalu melihat Momi seperti Momi melihat coklat kesukaan Momi. Ingin dimakan, tapi sayang, 7. Analogi itu membuat Mora tersenyum kecil. La mengelurkan tangan mengelus wajah putrinya dengan sayang. Fier, perhatian gak melulu karena cinta romantis. Saat besar, kamu akan mengerti, oke. Sekarang, habiskan pastamu. Jangan banyak bicara seperti orang tua. Fier pun hanya menatapnya dalam diam sebelum kembali fokus pada makanannya. Meski ia tak mengerti sepenuhnya kerumitan hati ibunya, ia melihat ketulusan yang terpancar jelas dari mata ayahnya. Dan Fier berharap, ibunya tidak terlambat menyadarinya. 3. Sementara itu di lorong menuju toilet, ponsel di saku jas Marco berdering. La melihat layar, nama seseorang tertera di sana. Raka masuk dulu ya, Dedi terima telepon sebentar di sini. Pintunya jangan dikunci, oke. Pesan Marco.
Oke Dedi. Rakael langsung berlari masuk ke dalam bilik toilet, menuntaskan rasa ingin keluar dari perutnya yang sudah tak tertahankan. Marco berdiri di luar pintu toilet, mengangkat telepon dengan suara rendah. Di dalam bilik toilet, Rakael sedang berjuang. Wajahnya memerah, napasnya tertahan. Aduh, kelasnya. Lakanda makan cayul kemalin, gumam anak itu kesal, menyesali keputusannya menolak brokoli kemarin. La mencoba mengatur napas seperti yang neneknya ajarkan agar tidak memaksa sesuatu keluar yang berakibat fatal. 4. Beberapa menit berlalu dengan perjuangan sengit. Leganya. Seru Rakael akhirnya dengan nada kemenangan setelah berhasil mengeluarkan beban hidup yang sangat menyakitkan itu. 6. La pun membersihkan dirinya dengan telaten seperti yang Mora ajarkan. Rakael anak yang mandiri untuk urusan kebersihan. Setelah merapikan celananya, ia keluar dari bilik toilet. La melangkah menuju wastafel marmer hitam yang mewah itu. Masalah baru muncul. Wastafel itu didesain untuk orang dewasa, ukurannya terlalu tinggi. 1. Rakael berjinjit, berusaha menggapai keran sensor otomatis itu. Jemari mungilnya menggapai-gapai udara. La melompat kecil, tapi tetap saja sensornya tidak mendeteksi keberadaannya. Kenapa Ciolang Ceteleis cemua di sini? Tempatnya kok tinggi banget kayak tiang listrik. Gerutu Rakael. Gimana Laka mau pegang kelannya? Benel-benel keterlaluan, anak ceyeh. 2. Tiba-tiba tubuhnya melayang. Seseorang mengangkatnya dari belakang dengan mudah, seolah ia seringan kapas. 198. Rakael tidak jadi marah. La justru tersenyum lebar karena posisinya kini strategis. Wah, tinggi. La dapat meraih keran air itu sekarang. Sensor mendeteksi tangannya, air mengucur. Rakael dengan riang membasuh tangannya dengan sabun, menggosoknya bersih, lalu membilasnya. Setelah selesai, orang itu menurunkannya kembali ke lantai dengan hati-hati. 2. Terima kasih Dedi, ucap Rakael riang, mengira itu Marco yang sudah selesai menelepon. Sama-sama. Suara itu berat, dingin, dan asing. Bukan suara Marco. Senyuman Rakael luntur seketika. Matanya membulat sempurna. Refleks, ia mengangkat pandangannya ke arah cermin besar di hadapannya. Dari pantulan cermin, ia melihat sosok pria berpakaian serba hitam, jas hitam, kemeja hitam, tengah berdiri tegap di belakangnya. Pria itu tinggi menjulang. Namun yang membuat Rakael terpaku adalah wajahnya. Ada bekas luka sayatan panjang yang melintang di pipi kiri pria itu, memberikan kesan garang dan berbahaya. Namun anehnya, wajah itu tetap terlihat tampan dan berwibawa. 15. Rakael panik. La segera memutar tubuhnya, mundur selangkah, dan menatap pria itu waspada. Siap berteriak jika perlu. Pria itu tidak tersenyum. Wajahnya datar, dingin seperti balok es. Namun, ia tidak melakukan gerakan yang mengancam. Merasa ada yang menatapnya intens, pria itu kembali menoleh ke bawah, menatap bocah kecil yang baru saja ia tolong. Ada apa?
Kenapa menatapku seperti melihat hantu? Tanya pria itu dengan bahasa Spanyol yang kental. Glacias, Uncle, ucap Rakael, mempraktikkan sedikit bahasa Spanyol dasar yang sudah ia pelajari. Pria itu mengangguk pelan, tetap tanpa ekspresi. Tetapi matanya yang tajam menatap lekat ke arah wajah bocah itu. La meneliti setiap inci wajah Rakael, lalu berhenti pada kedua matanya. Mata itu. Pria itu merasa tatapan Rakael seperti tak asing. Mata bulat yang jernih, penuh rasa ingin tahu namun cerdas. Tatapan yang mungkin ia rindukan selama 5 tahun ini. Ada kilatan pengenalan yang samar di mata si pria misterius. 4. Raka. Sudah. Maaf Dedi, terima telepon tadi agak lama. Suara Marco memecah ketegangan. Marco melangkah masuk dengan terburu-buru. La langsung menghampiri Rakael dan menggendong putranya, naluri protektifnya menyala saat melihat orang asing berdiri terlalu dekat dengan anaknya. Marco sempat bersitatap dengan pria berbekas luka itu. Ada adu pandang yang intens selama beberapa detik. Marco mengerutkan kening, merasa aura pria ini berbahaya, sementara si pria asing hanya menatap Marco datar sebelum berbalik menuju wastafel. Tanpa bicara apa-apa lagi, Marco membawa Rakael keluar dari sana dengan langkah cepat. 199. Makan malam telah usai. Langit malam kota Madrid sudah gelap sempurna, dihiasi bintang-bintang yang samar kalah oleh polusi cahaya kota. Marco memutuskan membawa kedua anaknya pulang. La sudah menyelesaikan pembayaran bil yang nominalnya cukup fantastis itu. Kini, ia berjalan menuju area parkir VIP sambil menggandeng tangan si kembar di kiri dan kanannya. Mora berjalan di samping mereka, tampak sibuk merogoh-rogoh tas tangannya. Keningnya berkerut bingung. 1. Marco, tunggu sebentar, ucap Mora, menghentikan langkah mereka di dekat mobil. Kenapa? Tanya Marco. Sepertinya ponselku tertinggal di meja tadi. Aku cari di tas enggak ada. Mora tampak panik, banyak foto anak-anak di sana. Biar aku ambilkan, tawar Marco. Jangan, kamu jaga anak-anak saja di sini. Mereka sudah mengantuk. Biar aku yang lari sebentar, mejanya dekat kok. Sebentar, pegang dulu ini. Mora menyerahkan buket mawar merah besar yang Marco berikan tadi padanya. 1. Mora bergegas memutar balik, setengah berlari kembali masuk ke dalam restoran. Hatinya sedikit tak tenang, entah kenapa perasaannya tidak enak sejak Rakael kembali dari toilet tadi. Restoran sudah mulai sepi. Pelayan sedang membersihkan meja mereka. Permisi, apa ada ponsel tertinggal di sini? Tanya Mora pada pelayan. Ah, ya nyonya. Kami baru saja menemukannya dan hendak menyimpannya di kasir. Ini milik Anda. Pelayan itu menyerahkan ponsel Mora yang tertutup. Syukurlah. Terima kasih banyak, ucap Mora lega. La mengambil ponselnya dan memasukkannya ke tasnya. Nah, ini ponselku. Untung tidak hilang, gumamnya pelan. Mora pun melangkah pergi, berjalan cepat menuju pintu keluar. La ingin segera pulang dan beristirahat. Pikirannya melayang pada ucapan pelayan di rumah tadi sore tentang penyakit Marco.
Lah harus bicara serius dengan pria itu malam ini. Mora melewati lorong panjang yang menghubungkan ruang makan utama dengan pintu keluar samping yang lebih dekat ke parkiran. Lorong itu sedikit remang-remang, dihiasi lukisan-lukisan klasik. Namun, saat ia berbelok di tikungan lorong yang sepi, tiba-tiba sebuah tangan kekar terulur dari kegelapan sebuah ruangan staf yang pintunya sedikit terbuka. 200. Mora tidak sempat berteriak. Seseorang membekap mulutnya dengan sapu tangan dan menarik tubuhnya dengan kuat masuk ke dalam ruangan gelap itu. Pintu tertutup di belakang mereka, mengunci suara dari luar. 5. Jantung Mora berdegup kencang saking paniknya. Adrenalin membanjiri tubuhnya. La meronta sekuat tenaga, mencoba menyikut perut penyerangnya, memukul, mencakar, apapun untuk membebaskan diri. Namun, bekapan itu begitu kuat namun anehnya tidak menyakiti. Tubuhnya dikunci dalam pelukan yang erat dari belakang. Saat Mora hendak menggigit tangan yang membekapnya, sebuah bisikan berat dan rendah terdengar tepat di telinganya. Suara yang membuat D4 rahnya berdesir dingin sekaligus panas. 1. Diamlah. Ini aku. 12. 201. Siapa pelakunya? Black. Suara Mora tercekat, matanya membelalak menatap sosok yang baru saja membekapnya. Black, perlahan melepaskan tangannya dari mulut Mora setelah memastikan wanita itu tidak akan berteriak. Di dalam ruangan penyimpanan alat kebersihan yang sempit dan gelap itu, Black tampak waspada. La menarik tudung hoodie hitamnya lebih dalam, menutupi sebagian wajahnya, menyisakan sorot mata tajam yang berkilat di kegelapan. La memastikan tidak ada staf restoran yang melihat mereka menyelinap masuk. Tanpa basa-basi, Black merogoh saku jaketnya. La mengeluarkan sebuah botol kecil, La menyodorkannya ke hadapan Mora. Kamu kira ini obat? Black mendengus sinis, sebuah tawa tanpa humor lolos dari bibirnya. 3. Ini bukan obat, Catherine. Ini zat perusak perlahan, bisik Black, suaranya rendah namun mefsuk, seolah setiap kata adalah vonis M4T. 10. Mora menahan napasnya. Jantungnya berdegup kencang, firasat buruk mulai merayapi tengkuknya. Apa maksudmu? Black menatap manik mata Mora lekat-lekat, lalu menjelaskan dengan nada yang lebih serius, menggunakan bahasa awam agar Mora memahami betapa mengerikannya benda kecil itu. Zat kimia di dalam obat ini bekerja bukan untuk membunuh secara instan layaknya sianida. Itu terlalu amatir. Zat ini bekerja dalam diam, membuat tubuh target kehabisan perlindungan dari dalam, terang Black. Telunjuknya mengarah ke D4 dan hidung Mora secara bergantian. Akibatnya, sistem pembekuan darah akan rusak total. Ngimisan yang tak kunjung berhenti, lebam yang muncul tiba-tiba tanpa benturan, dan pada tahap akhir, dia akan batuk D4 rah karena paru-parunya terendam cairan. Pembuluh D4 rah kecilnya menjadi rapuh, persis seperti pipa tua berkarat yang dindingnya menipis dan siap pecah kapan saja. 1. Black menjeda kalimatnya, membiarkan horor itu meresap ke dalam benak Mora. Yang membuatnya kejam. Zat ini tidak meninggalkan jejak kimia yang jelas dalam autopsi standar lanjut Black.
Kalau korban meninggal, dokter forensik akan menyimpulkan, gagal organ akibat penyakit autoimun atau kelainan D4 rah genetik. Keempatian alami. Sempurna? Bukan. 3. Darah Mora berdesir hebat. Wajah pucat Marco, tisu yang penuh D4 rah di kamar mandi tadi, dan tubuhnya yang sering kelelahan. Semuanya kini masuk akal. Potongan-potongan puzzle itu tersusun menjadi gambaran yang mengerikan. Jadi, suara Mora gemetar, matanya memanas, Marco diracuni pelan-pelan. Selama ini, Black mengangguk tegas. Ya. Saat dia meninggal nanti, keempatiannya akan dianggap sebagai takdir semesta. Bukan pembunuhan. Seseorang di rumah itu telah meracik racun ini dengan sangat rapi, khusus untuk melenyapkan ayah dari anak-anakmu secara perlahan dan menyakitkan. Apa ini pertarungan warisan? 8. 202. Mora menggeleng pelan, rasa mual menghantam perutnya. Tak menyangka kekejaman seperti ini ada di balik dinding marmer mansion Ramirez yang megah. Di rumah itu hanya ada 3 orang dewasa yang dekat dengan Marco. N. Ibunya yang keras dan gila hormat. Ayahnya yang misterius dan jarang pulang. Dan Marquez, adik angkat yang terlihat santai namun menyimpan ambisi. Siapa dari ketiganya yang menginginkan keempatian Marco? Seorang ibu yang melahirkannya. Seorang ayah yang membesarkannya. Atau adik yang tumbuh bersamanya. 4. Mora memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Rasanya kepalanya ingin pecah memikirkan skenario busuk ini. Black tiba-tiba mencengkeram bahu Mora, menyadarkannya dari lamunan. Catherine, dengarkan aku, desak Black, kembali memanggil Mora dengan nama lamanya, nama saat Mora masih hidup di dunia bawah tanah. Keluar dari rumah itu sekarang juga. Bawa kedua anakmu malam ini. Aku sudah siapkan rute evakuasi. Aku akan membantumu kabur dari Spanyol, dan memberimu tempat tinggal aman di Swiss. 5. Black. Mora menatap teman lamanya itu dengan bimbang. Tempat itu terlalu berbahaya. Sela Black dengan nada tinggi yang tertahan. Target utamanya adalah ayah dari anak-anakmu. Jika Marco empati, siapa target selanjutnya? Pewaris. Anak-anakmu. Marco sendiri tak bisa melindungi dirinya dari racun yang ia telan setiap hari. Bagaimana dia bisa melindungimu dan si kembar? Pikirkan ucapanku. Aku menganggapmu kakakku sendiri, Catherine. Mereka pun keponakanku, keluarga Ramirez itu tidak waras. 8. Tawaran itu sangat menggiurkan. Lari, bersembunyi, dan hidup tenang. Itu yang Mora inginkan sejak awal. Namun, bayangan wajah Rakael dan Fier melintas di benaknya. Lalu bayangan Marco yang sendirian. Perlahan, tatapan bimbang di mata Mora menghilang. Digantikan oleh sorot mata dingin yang tajam. Sorot mata Catherine sang eksekutor, bukan Mora sang wanita biasa. Oh. Tidak segampang itu, Black tolak Mora tegas. Melepaskan cengkeraman Black di bahunya. Aku tidak bisa lari. Aku harus mencari tahu siapa dalangnya.
Kau Gil 4. Pikirkan logikanya, Black, potong Mora cepat. Jika aku lari, mereka pasti akan tetap mengejar anak-anakku sampai ke ujung dunia. Mereka tahu anak-anakku adalah ancaman terbesar bagi posisi mereka. Aset triliunan yang terkunci akan dibuka karena hadirnya pewaris kelima keluarga Ramirez. Kedua anakku akan dipastikan tiada oleh pelaku agar warisan itu jatuh ke tangan mereka. 4. Mora mengepalkan tangannya hingga buku-bukunya memutih. Sebelum dia menghabiskan kedua anakku. Suara Mora merendah, terdengar kejam dan penuh ancaman. Aku harus menghabisinya lebih dulu, Black. Aku akan menjadi mimpi buruk mereka di rumah itu. 0. Black terdiam sejenak, menatap perubahan aura wanita di depannya. La menghela napas panjang, lalu sudut bibirnya terangkat membentuk seringai tipis. Kau selalu begitu, gumam Black. Kau terbiasa memastikan lawanmu tumbang sebelum kau pergi, Catherine. Insting pemangsamu belum tumpul ternyata. 16. 203. Black mundur selangkah, memasukkan kembali kedua tangannya ke dalam saku jaketnya. Baiklah. Kalau itu keputusanmu, aku tidak bisa memaksa. Tapi ingat, kau bermain di kandang singa. Aku tahu. Jawab Mora singkat. Kalau kau butuh bantuanku, kabari aku. Kirimkan pesan dengan kode biasa ke M4Il yang sama. Aku menunggumu meminta bantuanku, Catherine, ucap Black. 8. Mora mengangguk. La berbalik, hendak membuka pintu. Namun, dari celah kaca buram di pintu, ia melihat siluet Marco yang berjalan masuk kembali ke area restoran dengan wajah panik. Pria itu tampak menoleh ke kiri dan kanan, mencari keberadaannya. Mora. Panggil Marco samar dari kejauhan. Mora panik. La tidak boleh ketahuan sedang bersama orang lain. La menoleh kembali pada Black. Black menatap Mora dengan tatapan yang sulit diartikan. La melihat kekhawatiran yang nyata di mata wanita itu saat melihat Marco panik. Satu pertanyaan sebelum kau pergi, tahan Black. Kamu mencintainya. Si target pembunuhan itu. 4. Langkah Mora terhenti. Pertanyaan itu menghujam D4 dannya lebih dalam daripada fakta tentang racun tadi. Apakah dia mencintai Marco? Pria duda yang kaku, yang menyimpan banyak rahasia, namun tulus mencintai anak-anaknya. Mora terdiam. Bibirnya terkatup rapat, tak mampu menjawab. Namun, kebisuan itu sudah cukup bagi Black untuk menyimpulkan segalanya. 4. Dia sudah datang. Pergilah, usir Black pelan, suaranya terdengar pasrah. Mora mengangguk singkat. Terima kasih infonya, Black. Mora sudah memegang gagang pintu, siap untuk melangkah keluar dan kembali memerankan sandiwaranya. Namun, suara Black kembali terdengar, kali ini lebih berat dan mengandung peringatan yang membuat D4 rah Mora membeku seketika. Aku di sini bukan sendirian. Aku datang bersama Moses. 22. Deh.
3. 204. Tolong, percaya padaku. Moses. 2. Suara Mora tercekat, nyaris tak terdengar. Nama itu keluar dari bibirnya seperti mantra terlarang. Matanya menatap Black dengan sorot ketakutan yang murni. Pergilah, perintah Black singkat. Pria itu kembali mengenakan maskernya, menutupi wajahnya sepenuhnya. Tanpa menunggu jawaban Mora, ia menyelinap keluar lebih dulu, menghilang di balik bayang-bayang lorong staf seolah ia tak pernah ada di sana. Mora terpaku sejenak, kakinya terasa berat. Namun, ia tahu ia tak punya waktu untuk histeris. Telah merapikan rambut dan pakaiannya, lalu memutuskan untuk keluar dari ruangan gelap itu dengan ribuan pertanyaan yang berkecamuk di kepalanya. Ternyata kamu di sini. Suara baritone yang familiar membuat Mora tersentak. Marco melangkah menghampirinya dari arah pintu utama restoran. Wajah pria itu tampak lega, namun ada guratan kekhawatiran yang jelas di sana. Ayo. Anak-anak sudah menunggu di mobil, mereka mulai mengantuk. Aku khawatir sekali tadi karena kamu lama sekali, ucap Marco lembut. Tangannya terulur, mengelus puncak kepala Mora dengan sayang. Namun, Mora tidak merespons sentuhan itu. Matanya bergerak liar, memindai setiap sudut restoran, mencari sosok lain. Mencari mata-mata Moses yang mungkin sedang mengawasinya. Siapa yang kamu cari? Ponselnya sudah ketemu. Tanya Marco bingung melihat gelagat aneh wanita itu. Mora tersentak, lalu mengangguk cepat. Sudah ketemu. Ayo kita kembali, Marco. Mora menarik lengan Marco, mengajak pria itu berjalan cepat menuju parkiran. Telah menundukkan kepalanya, membiarkan rambut panjangnya jatuh menutupi sisi wajahnya, berusaha menyembunyikan identitasnya dari siapapun yang mungkin sedang mengintai di kegelapan malam. Marco merasa bingung dengan sikap panik Mora, tetapi ia memilih menurut dan mengikuti langkah wanita itu masuk ke mobilnya. Perjalanan pulang terasa mencekam bagi Mora. Hujan deras mulai turun membasahi kota Madrid, menciptakan suara gemuruh yang konstan di atap mobil mewah itu. Sepanjang jalan Mora hanya diam, memandang kosong keluar jendela yang buram oleh air hujan. Wajahnya menyiratkan kecemasan yang mendalam. Pikirannya berputar pada perkataan Black. Zat perusak perlahan. 2. Banyak yang ia curigai di rumah besar Ramirez itu. Tatapan tajam N, senyum misterius Marquez, atau bahkan ayah Marco yang jarang terlihat. Lalu, ia teringat perkataan Bu Lucia, tentang peringatan untuk menjauhi keluarga Ramirez karena mereka berbahaya. Apakah racun ini adalah jawaban dari peringatan itu? 5. Mora menoleh, menatap profil samping Marco yang sedang fokus menyetir. Pria itu terlihat lelah, lingkaran hitam samar terlihat di bawah matanya. Pria ini sedang dibunuh pelan-pelan oleh keluarganya sendiri, dan dia tidak menyadarinya. 1. Marco, panggil Mora pelan, memecah keheningan yang hanya diisi suara wiper mobil. 205. Ya. Apa Nyonya N itu? Ibu tirimu. 3. Pertanyaan tiba-tiba itu membuat Marco terdiam sejenak.
La menoleh sekilas, menatap Mora dengan kening berkerut, sebelum akhirnya tertawa kecil. Tawa yang terdengar begitu renyah dan tanpa beban. Tentu saja dia ibu kandungku, Mora. Kenapa bertanya begitu? Kamu mengantuk ya, makanya berbicara asal, Tanya Marco dengan nada geli. 7. La melepaskan satu tangannya dari setir, lalu mengulurkan tangan kanannya untuk menggenggam tangan Mora yang terasa dingin. Ibu jarinya mengusap punggung tangan wanita itu, mencoba memberikan kehangatan. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Tidurlah, aku tahu kamu lelah, ucap Marco lembut. Mora terdiam, tidak menarik tangannya. Hatinya mencelos. Marco sangat yakin bahwa Anne adalah ibu kandungnya. Keyakinan itu begitu polos dan naif. 2. Ada apa ini sebenarnya? Apa yang telah terjadi di masa lalu keluarga ini? Siapa yang harus aku percaya? Perkataan Bu Lucia yang memperingatkanku, Black yang memberiku bukti racun, atau Marco yang mempercayai ibunya sepenuh hati. Batin Mora berperang. Jika Anne benar ibu kandungnya, tega sekali seorang ibu meracuni darah dagingnya sendiri demi harta. Mora memejamkan matanya, merasakan pusing yang hebat. Rumah itu bukan istana, melainkan sarang ular berbisa. 1. Sesampainya di mansion, suasana rumah sudah sepi. Lampu-lampu utama telah diredupkan. Marco menggendong Rakael yang telah tertidur pulas di mobil menuju kamar anak itu. Dengan hati-hati, ia membaringkan tubuh mungil putranya di atas ranjang empuk. Rakael menggeliat sedikit, mencari posisi nyaman. Marco segera bergerak menyalakan penghangat ruangan dan mengatur suhunya. Hujan deras di luar membuat suhu turun drastis malam ini. Rakael memiliki riwayat alergi dingin, jika suhu terlalu rendah, alergi anak itu bisa kambuh. Marco tidak ingin itu terjadi. Setelah memastikan selimut Rakael terpasang rapi sebatas D4 dan suhu kamar cukup hangat, Marco tersenyum tipis. La mengusap rambut Rakael, menatap wajah damai itu dengan tatapan penuh kasih. Tatapan seorang ayah yang rela melakukan apa saja demi anaknya. Mora berdiri di ambang pintu, menyaksikan pemandangan itu. Hatinya terasa sakit. Pria sebaik ini, kenapa harus bernasib setragis itu? 2. Marco berbalik dan menangkap sosok Mora yang baru saja meletakkan tasnya di meja. Wanita itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu berjalan mendekat dan mengelus lengannya. 206. Fier sudah di kamar? Tanya Marco dengan suara pelan agar tidak membangunkan Rakael. Lia, sudah. Dia langsung tidur, balas Mora serak. Marco mengangguk. Syukurlah. Aku ke kamarnya dulu sebentar, aku belum minum 3 cup kening putri kita. Rasanya ada yang kurang kalau belum berpamitan tidur padanya, ucap Marco. Pria itu berniat melangkah pergi, tetapi Mora menahan lengannya dengan cengkeraman yang cukup kuat. Marco berhenti, menoleh menatap Mora dengan tatapan bingung. La melihat wajah wanita itu pucat dan penuh kecemasan, seolah sedang menahan beban dunia. Mora. Mora menarik napas panjang, memberanikan diri. La tidak bisa diam saja melihat Marco bunuh diri perlahan.
La mendekatkan wajahnya, berbisik dengan bahasa Indonesia, berharap Marco mengerti urgensinya lewat nada bicaranya meski mungkin tak paham sepenuhnya kata-katanya. Marco, aku merasa ada yang aneh dengan keluargamu. Kamu harus berhati-hati. Tolong, jangan minum obat apapun yang orang tuamu berikan, atau siapapun di rumah ini, bisik Mora cepat, matanya menatap tajam ke manik mata Marco. Marco tersenyum tipis, mengira Mora hanya sedang paranoid karena lelah atau mungkin karena sikap ibunya yang memang kurang ramah. La melepaskan tangan Mora dari lengannya dengan lembut, lalu menangkup wajah wanita itu dengan kedua tangan besarnya. 5. Ibu jarinya mengusap lembut pipi wanita yang telah melahirkan anak-anaknya itu. Apa yang kamu pikirkan, Kamu terlalu cemas, Marco berbicara lembut, mencoba menenangkan. Aku tidak sakit, Mora. Tenanglah. Obat itu hanya vitamin biasa. 6. Tapi Marco. Sudah malam. Aku harus ke kamar putri kita sekarang, potong Marco halus. La melepaskan tangkupan tangannya dan berbalik badan, hendak melangkah pergi menuju kamar Fier. Ketakutan Mora meledak. La tidak bisa membiarkan Marco pergi dengan penyangkalan itu. Kali ini tolong percaya padaku. Seru Mora, suaranya bergetar hebat hingga membuat langkah Marco terhenti di ambang pintu. Marco menoleh perlahan, mendapati Mora menatapnya dengan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Tatapan itu bukan tatapan cemas biasa. Itu tatapan ketakutan akan kehilangan. Seseorang mencoba membunuhmu, Marco. Kamu sedang diracuni. 8. 207. Ancaman. Apa kamu sakit? Marco meletakkan telapak tangannya di kening Mora. Pria itu tampak begitu santai, seolah badai yang baru saja Mora ceritakan hanyalah angin lalu. Mora menatapnya dengan tatapan tak percaya. Matanya membola, mencoba mencari keseriusan di wajah pria itu. Dia sudah seserius ini, mempertaruhkan kewarasannya untuk memperingatkan Marco, tetapi pria itu sama sekali tak mengindahkan ucapannya. 1. Perlahan, Marco mengikis jarak di antara mereka. La menarik tubuh kaku Mora ke dalam dekapannya yang hangat, lalu mengelus punggung wanita itu dengan gerakan pelan dan penuh sayang. Mora bisa mendengar suara degup jantung Marco yang berirama tenang, sangat kontras dengan jantungnya sendiri yang memacu adrenalin karena ketakutan. Kehangatan tangan pria itu merambat di punggungnya, namun entah mengapa, itu tak cukup untuk mengusir rasa dingin yang menjalar di tulang punggung Mora. Aku tahu kamu baru saja mimpi buruk, sayang. Tenanglah. Aku di sini dan baik-baik saja, ucap Marco dengan nada tegas, namun lembut, seolah sedang menenangkan anak kecil yang terbangun karena petir. Mora merasakan gelombang kekesalan merayapi dadanya. Peringatannya diabaikan mentah-mentah. La ingin sekali berteriak, memaksa Marco untuk membuka mata dan melihat bahaya yang mengintai mereka. Bibirnya sudah terbuka, siap melontarkan bantahan, tetapi suara Marco selanjutnya membuatnya diam membisu, membekukan seluruh kata-kata di tenggorokannya. 6. Pria itu menunduk, mendekatkan bibirnya tepat di telinga Mora, lalu berbisik dengan nada yang sangat rendah, nyaris tak terdengar.
Di sini tembok pun memiliki telinga, sayang. Lucu, bukan? 16. Tubuh Mora menegang seketika. Marco menarik dirinya, kembali memasang senyum manis seolah bisikan penuh peringatan itu tak pernah terucap. La menepuk puncak kepala Mora pelan sebelum berbalik dan berlalu pergi. Meninggalkan Mora yang mematung di tengah ruangan. Wanita itu terpaku, otaknya bekerja keras mencerna maksud terselubung pria itu. Apakah Marco tahu? Apakah selama ini Marco sadar bahwa mereka diawasi? 3. Apa maksudnya? Gumam Mora bingung, menatap pintu yang baru saja tertutup rapat. Rasa takutnya kini bercampur dengan kebingungan yang mencekam. Keesokan paginya, matahari belum sepenuhnya menampakkan diri ketika Mora memutuskan untuk bangun lebih awal. Firasatnya tidak enak. La teringat pada pelayan wanita berambut pendek yang kemarin sempat berbicara padanya. Pelayan itu tampak ketakutan saat membocorkan sedikit rahasia tentang kegelapan keluarga Ramirez. Mora harus menemukannya lagi. La butuh informasi lebih banyak. 208. Langkah kaki Mora menggerma pelan di lorong-lorong mansion yang megah namun terasa dingin itu. La menyusuri setiap ruangan, matanya menyapu setiap sudut, mencari sosok pelayan tersebut. Namun, nihil. Mansion itu terasa sunyi, seolah menelan siapapun yang berani bersuara. 4. Setelah cukup lama mencari tanpa hasil, Mora memutuskan untuk menghampiri salah satu maid yang sedang membersihkan vas bunga di ruang tengah. Maaf, apa kamu melihat maid berambut pendek yang biasa bertugas di sayap barat? Tanya Mora menggunakan bahasa Spanyol yang cukup fasih. Pelayan itu menghentikan kegiatannya. Tubuhnya sedikit tersentak, dan ketika ia menatap Mora, ada kilatan ragu di matanya. La menggelengkan kepalanya pelan, lalu matanya bergerak liar menatap sekitar, seolah takut ada yang mengawasi pembicaraan mereka. Sejak tadi saya tidak melihatnya, Nyonya, balasnya dengan bahasa Spanyol yang cepat, lalu buru-buru kembali pada pekerjaannya, menghindari kontak mata dengan Mora. 3. Mora mengangguk pelan, meski hatinya dipenuhi curiga. Sikap pelayan itu justru semakin meyakinkannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. La pun kembali melangkah, kali ini menuju dapur. La harus menemukan wanita itu. Siapa tahu wanita itu tahu banyak tentang sejarah kelam keluarga Ramirez yang disembunyikan rapat-rapat. Apa yang sedang kamu cari, Mora? Suara itu terdengar halus namun tajam, membuat langkah Mora terhenti seketika. Jantungnya berdesir hebat. La mengenali suara itu. Perlahan, Mora berbalik. Di ambang pintu dapur yang luas, terlihat Anne berdiri menatapnya. Wanita parubaya itu menatapnya dengan senyum dingin yang tak pernah menyentuh matanya. Aura dominasi menguar kuat dari sosoknya yang anggun. Aku sedang mencari maid yang biasa datang ke kamarku di pagi hari. Tapi pagi ini, tumben dia tak datang, ucap Mora, berusaha menyunggingkan senyum, meski terasa kaku dan ragu. La berusaha menyembunyikan kegugupannya. Anne melangkah masuk ke area dapur dengan santai. Oh, kamu mencarinya? Tanyanya dengan nada datar yang mengerikan. Sayang sekali, dia sudah dipecat. 6. Senyum di wajah Mora luntur seketika.
Dipecat. Ulangnya dengan nada bingung. Ya. Dipecat, jawab N singkat. N berjalan mendekati meja dapur besar di tengah ruangan. Di sana, tergeletak berbagai peralatan masak. Tangan N yang terawat rapi meraih sebuah pisau dapur yang berkilau tajam. La mengangkatnya, memeriksa ketajaman bilah pisau itu di bawah pantulan cahaya lampu. 1. Mora terdiam, matanya terkunci pada pisau di tangan ibu mertuanya. Tidak ada rasa takut untuk kabur, namun tubuhnya waspada. La memperhatikan setiap gerak-gerik N yang kini mulai memotong buah dengan gerakan presisi namun terasa mengancam. Tatapan N begitu fokus pada pisau itu, seolah membayangkan hal lain yang sedang ia iris. 2. 209. Kamu tahu, Mora. N mulai berbicara lagi, suaranya rendah namun menggema di dapur yang sunyi. Terkadang, tidak banyak tahu itu lebih baik. Jangan pernah mencoba menyentuh hal yang tak seharusnya kamu cari tahu. Rasa ingin tahu bisa membunuh kucing, bukan? 6. Mora mengepalkan kedua tangannya di sisi tubuh. Kukunya menancap ke telapak tangan, menyalurkan rasa sakit untuk menahan emosi. N tahu. Wanita tua ini tahu bahwa Mora sudah mulai mengendus kebusukan di rumah ini.